Ada sebuah mitos yang berkembang bahwa orang yang pernah memegang tongkat Kyai Cokro Pangeran Diponegoro kelak akan menjadi pemimpin besar. Dan ternyata Anies Baswedan adalah orang pertama yang pernah memegangnya. Bersama gue Vina, Agen Center. Kita ulas lebih dalam. Ada benda pusaka milik Pangeran Diponegoro yang dipercaya memiliki mitos yang kuat terkait kepemimpinan, yaitu tongkat Kyai Cokro atau cakra. Simbol cakra pada tongkat sepertinya memiliki makna penting bagi Diponegoro, mengingat cakra adalah senjata Dewa Wisnu yang inkarnasinya ketujuh. Sebagai penguasa dunia dengan menggenggam senjata cakra. Ini dikaitkan dengan mitologi Jawa dengan kedatangan Sang Ratu Adil atau Eru Cakra. Tongkat ini ternyata sempat jatuh ke tangan salah satu gubernur jenderal Belanda hingga lebih dari 180 tahun berada di Belanda. Dan pada tahun 2015 dikembalikan oleh keluarganya J.C. Baut. Entah sebuah kebetulan semata atau memang menjadi tanda alam dan garis Tuhan, tongkat tersebut diterima pertama kalinya oleh Anies Baswedan, di mana seharusnya tongkat tersebut diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo kala itu. Namun karena Presiden harus ke Filipina, maka kementerian terkait yaitu Kemendikbud yang menerimanya langsung. Di mana saat itu Anies Baswedan sebagai menterinya pada 8 Februari 2015. Dalam sejarah singkatnya, tongkat tersebut merupakan pemberian warga kepada Pangeran Diponegoro dan kemudian kerap dibawa oleh Pangeran Diponegoro dalam ziarah sucinya. Dan mitos yang berkembang jika memegang tongkat itu kelak akan menjadi pemimpin, mengangkat simbol cakra yang ada pada tongkat. Dan seperti sebuah puzzle yang seakan saling melengkapi, di rumah joglo Anies Baswedan terpampang jelas foto Pangeran Diponegoro. Sekali lagi, apakah ini beneran hanya sebuah mitos? Atau ada garis Tuhan yang menjadi sebuah pertanda? Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu kami selalu memohon doa supaya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar menjadikan Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia yang ke-8. Amin amin ya robbal alamin. Secara logika mungkin sulit diterima, tapi ada orang yang percaya bahwa dosa Anda sehingga Anda dicopot, walaupun Anda sebutkan bukan saya sendiri loh ya. Ada 7 lainnya, kenapa saya terus yang dipermasalahkan? Karena Anda sekarang muncul ke permukaan, ya. Ada satu peristiwa. Nah, kebetulan saya lihat di sini ada lukisan Pangeran Diponegoro. Ya. Saya nggak tahu ini dipasang sebelum acara ini atau ini sudah selalu ada. Di sini ada. Oh, selalu di ini. sini. Jadi ini hasil karya pelukis Rosid. Udah ada di sini kira-kira 10 tahun sekarang. Bukan simbol sesuatu yang Anda ingin sampaikan melalui acara ini ya, bukan ya? Bukan. Karena ini ada ceritanya kenapa di sini. Oke, tapi saya mau cerita versi saya dulu ya. Oke, boleh. Satu hari, pemerintah Belanda menghubungi Indonesia, kemudian berniat mengembalikan tongkat pusaka. Ini ibaratnya tongkat komandonya Pangeran Diponegoro yang dirampas oleh Belanda, dibawa ke Belanda ketika penangkapan Pangeran Diponegoro dan ingin dikembalikan. Pada saat itu, dikembalikan itu seharusnya Pak Jokowi yang menerima. Tapi hari itu Anda dianggap menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima. Kenapa ini menjadi persoalan besar? Karena ada kepercayaan, terutama mungkin di masyarakat Jawa, bahwa tongkat komando yang pusaka itu siapapun yang menerima pertama kali dan memegangnya, maka dia punya peluang untuk menjadi pemimpin. Pemimpin ini bisa relatif. Nah, ini membuat Pak Jokowi tersinggung. Karena Anda menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima, Anda yang memegang pertama kali. Ini, ada begitu ya? Ini ada alasan yang membuat kata orang Anda diberhentikan. Saya cerita sedikit. Saya baru bertugas di Kemdikbud, menteri dari kedutaan Belanda datang dan menyampaikan bahwa cakra Pangeran Diponegoro akan dikembalikan. Top secret, tidak bisa diketahui siapapun kapan waktunya dan lain-lain, semuanya dijaga confidentiality-nya. Karena nilai dari barang ini itu priceless istilah mereka, tak ternilai harganya. Dan banyak orang yang mencoba untuk memburu barang ini.
Jadi mereka menempatkan ini sebagai sebuah operasi khusus. Nah, kemudian saya laporkan ini bahwa ini akan ada pemberian kepada presiden, bahwa akan ada pengembalian. Dan kemudian diatur sebuah acara di Galeri Nasional bersamaan dengan kalau tidak salah pameran Raden Saleh kalau tidak salah, atau pameran di Ponorogo, saya lupa, Raden Saleh atau di Ponorogo waktu itu pamerannya. Jadi covernya itu supaya ada event. Kemudian cakra tadi dibawa, kita tidak tahu, pemerintah Belanda tidak memberitahu kepada kita penerbangan jam berapa, kapan, siapa, tidak ada yang tahu. Nanti di Galeri Nasional. Nah, itu kemudian presiden memang semula dijadwalkan hadir di acara di Galeri Nasional itu. Kemudian sehari 2 hari sebelumnya presiden ternyata ada acara ke Filipina, sehingga kegiatan yang semula harusnya dihadiri oleh presiden menjadi diwakilkan kepada Mendikbud. Jadi saya mewakili presiden menerima cakra. Artinya seizin presiden. Ya. Jadi Anda tidak menelikung presiden? Enggak, karena itu saya mewakili di situ. Mewakili, ini adalah sebuah, dan itu biasa, Bang Andi. Ketika presiden tidak hadir, ya otomatis menteri yang relevan hadir di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024, sebab ada yang menarik kawan-kawan. Bagaimana kemudian kemelut yang terjadi ketika Pak Anies mengungkit masalah tongkat di Ponegoro itu. Jadi ini juga menyangkut masalah cerita mistis dengan oleh orang-orang Jawa kita di sana. Jadi saya pikir hal-hal seperti ini juga lebih menarik ketika kita sangkut pautkan juga dengan politik itu kawan-kawan. Ya. Ini cerita soal Pak Anies terima tongkat di Ponegoro itu viral lagi itu. Pak Anies dapat tongkat cakra Pangeran di Ponegoro. Tatak Ujiati ya sudah takdirnya. Dan menurut mitos orang-orang Jawa itu mereka percaya bahwasanya ketika siapapun yang menerima tongkat cakra Pangeran di Ponegoro itu bakalan menjadi pemimpin negeri ini selanjutnya itu. Nah, ketika mengungkit mitos itu, saya pikir ada yang panik nih. Itu yang ini yang makanya lebih menarik untuk kita ulas, karena di balik mitos, di balik politik ada yang panik. Ya, cerita soal Pak Anies yang kala itu menjabat sebagai Mendikbud menerima tongkat Pangeran di Ponegoro dari Belanda dan dikaitkan dengan kepercayaan soal kepemimpinan itu. Kembali viral diperbincangkan kawan-kawan. Juru bicara Pak Anies itu siapa? Pak Sudirman Said itu menanggapi pembicaraan viral tersebut. Cerita ini kembali diperbincangkan setelah Pak Anies melakukan wawancara di salah satu program stasiun televisi yang programnya itu sangat pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan banget itu yang kemarin itu. Nah, dalam acara itu Pak Anies juga menceritakan alasannya mengapa dirinya yang menerima benda sakral tersebut. Tayangan tersebut kemudian resmi ramai dibahas oleh sejumlah warganet kawan-kawan, termasuk pendukung Pak Anies Baswedan sendiri. Nah, menanggapi hal tersebut, juru bicara Pak Anies, Pak Sudirman Said, mengaku baru mengetahui hal tersebut usai menonton televisi. Pak Anies pun, kata dia, sudah menjelaskan bahwa hal itu merupakan ketidaksengajaan itu. Pak Sudirman Said itu mengaku baru tahu ketika menonton TV kawan-kawan. Pak Sudirman mengatakan kala itu Pak Anies menerima tongkat tersebut karena tiba-tiba presiden berhalangan hadir. Sehingga Pak Sudirman Said mengatakan Pak Anies yang sebagai menteri harus mewakili presiden itu. Terkait adanya kepercayaan bahwa yang memegang tongkat tersebut akan menjadi pemimpin, Pak Sudirman Said pun berharap demikian. Ya, ini saya pikir kalimat-kalimat seperti ini yang membuat kubu sebelah itu kepanasan itu, baik dari kubu
Gerindra maupun dari kubu PDIP itu. Saya pikir dengan adanya mitos-mitos seperti itu yang kemudian diyakini oleh masyarakat Jawa, kemudian diinginkan oleh para pendukung Pak Anies, saya pikir itu juga bisa menjadi semacam kewaswasan oleh para pesaing dan oleh para penantang Pak Anies itu. Nah, Pak Sudirman Said pun kembali menegaskan bahwa yang dilakukan Pak Anies merupakan tugas negara itu. Bahwa ada orang yang percaya, mungkin teman-teman yang kental budaya Jawanya membawa sinyal itu, ya kita ambil saja gitu hikmahnya. Seperti itu yang dikatakan oleh Pak Sudirman Said. Tapi Pak Sudirman kira ketika itu berlangsung lebih kepada tugas kenegaraan saja gitu. Jadi saya pikir seperti itu kawan-kawan. Apakah kemudian mengenai tongkat cakra Pangeran Diponegoro itu yang kemudian dipegang saat ini oleh Pak Anies mampu mengantarkan Pak Anies menjadi pemimpin ke depannya? Saya pikir ya bisa dipercaya, bisa juga tidak, karena ini hanyalah sebuah mitos yang kental dalam budaya Jawa, kawan-kawan. Nah, kita lanjut bahwa ada cerita kenapa bisa Pak Anies yang menerima tongkat tersebut itu. Coba kita akan bahas itu, kawan-kawan. Jadi, pada 2015, Pak Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Mendikbud menerima secara resmi tongkat Pangeran Diponegoro yang dikembalikan pihak Belanda. Sudah ratusan tahun tongkat itu dibawa ke negeri Belanda. Tongkat itu diambil setelah Diponegoro ditangkap. Di Galeri Nasional pada 2015 lalu, itu malam, perwakilan dari Belanda, Michael Bold, itu menyerahkan tongkat itu. Menteri Pak Anies kemudian menerima tongkat yang selalu dibawa Diponegoro selama Perang Jawa, kawan-kawan. Selain tongkat, sejumlah benda memang lekat dengan Pangeran Diponegoro, antara lain jubah, pelana, keris, dan tombak. Beberapa benda sudah disimpan di Museum Nasional, dan kini tongkat melengkapi kembali ke tanah air itu. Jadi kita harus bangga dengan tongkat pusaka ini menjadi milik tanah air kembali, kata Pak Anies itu. Pak Anies memegang tongkat itu. Tongkat itu kabarnya disita pihak Belanda saat Diponegoro ditangkap pada 1832 silam. Kala itu tongkat pusaka tersebut dipajang di ruang pusaka Gedung A Galeri Nasional dalam eksebisi Aku Diponegoro, Sang Pangeran dalam Ingatan Bangsa dari Raden Saleh hingga kini. Bersamaan dengan tombak perang miliknya dan pelana kuda Diponegoro, pameran tersebut saat itu digelar dari 6 Februari hingga 8 Maret 2015. Pak Anies dapat tongkat cakra Pangeran Diponegoro itu, para pendukungnya bilang itu sudah takdirnya itu. Apakah kemudian Pak Anies bakal memimpin Indonesia ke depan, itu tergantung dari keberhasilan para relawan dan para pendukungnya itu. Jadi masalah tongkat itu ya ada yang percaya dan ada juga yang tidak gitu. Bahkan Tatak Pujiati juga sudah bilang bahwa itu sudah takdirnya Pak Anies itu. Tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang diterima baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu kembali diperbincangkan, kawan-kawan itu. Ternyata tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang menerima Pak Anies, Pak Jokowi yang dijadwalkan untuk menerima ternyata absen pada saat itu. Tak ada yang kebetulan, sudah takdirnya memang demikian. Seperti itu kata Ibu Tatak gitu. Nah, kawan-kawan, bahwa dikatakan ada juga alasan Pak Anies diberhentikan sebagai Menteri Pendidikan karena menerima cakra Pangeran Diponegoro. Padahal Pak Anies menerimanya karena mewakili presiden yang sedang absen di luar negeri. Sepenting itukah jadi orang pertama yang menerima cakra Pangeran Diponegoro, ungkapnya. Itu. Lanjut, kata loyalis Anies itu, ternyata ada kepercayaan di kalangan masyarakat Jawa bahwa orang yang pertama kali memegang cakra Pangeran Diponegoro akan menjadi pemimpin itu. Sebelumnya diberitakan Pak Anies Baswedan bercerita itu, saat itu
baru saja menjabat sebagai Mendikbud, perwakilan Belanda itu menyampaikan akan kembali menyerahkan tongkat Pangeran Diponegoro. Namun penyerahan itu sifatnya rahasia. Hal ini demi menghindari kemungkinan buruk yang terjadi karena nilai barang tersebut tidak ternilai, sementara tak sedikit orang yang menginginkannya. Pak Anies kemudian melaporkan bahwa akan ada penyerahan cakra Pangeran Diponegoro kepada Presiden Joko Widodo. Diaturlah acara di Galeri Nasional yang bersamaan dengan adanya pameran di sana. Awalnya Pak Jokowi dijadwalkan untuk menerima tongkat itu, namun ternyata ada kegiatan lain di Filipina sehingga dimintalah Pak Anies untuk mewakilinya itu. Nah, Pak Anies menegaskan bahwa dirinya tidak menikung presiden karena dia hanya mewakili atas izin presiden itu. Jadi pernyataan bahwa Pak Anies itu disebut menikung Pak Jokowi itu ternyata hoax, kawan-kawan. Bahkan bisa dibaca bahwasanya Pak Jokowi sendirilah yang kemudian menugaskan Pak Anies untuk mewakili dirinya menerima benda pusaka tersebut. Nah, kita kembali lagi di sini, kawan-kawan. Hal yang paling menarik, apakah kemudian betul bahwa tongkat Diponegoro itu, cakra Diponegoro itu, Pangeran Diponegoro itu yang kelak bisa membuat Pak Anies memimpin Indonesia ke depannya, ataukah seperti apa? Menurut kawan-kawan seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke, baik sahabat sekalian, itulah beberapa cuplikan video yang saya coba reaksi pada kesempatan kali ini. Masih dari cerita calon presiden kita, Anies Baswedan, di mana cerita ini sebenarnya sudah berlangsung tahun 2015 silam. Namun pada saat Pilpres kali ini mulai diangkat kembali. Dan waktu itu kalau tidak salah ketika Anies Baswedan diundang ke acara Kick Andy, dan pada saat tersebut presenter dari acara Kick Andy yakni Andi F. Noya mempertanyakan atau menanyakan kepada Anies Baswedan terkait dengan tongkat cakra Pangeran Diponegoro yang kala itu di tahun 2015 diterima oleh Anies Baswedan. Nah, apa spesial dari tongkat cakra ini sebenarnya? Tongkat cakra Pangeran Diponegoro ini berdasarkan mitos Jawa, bagi siapa saja yang pernah memegangnya bakal menjadi pemimpin. Nah, hal ini terjadi tahun 2015 ketika pemerintah Belanda mengembalikan tongkat cakra Pangeran Diponegoro ini ke pemerintah Indonesia, dan pada waktu bersamaan itu Presiden Jokowi ke Filipina. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu Anies Baswedan ditunjuk untuk mewakili presiden. Dan ya memang kalau waktu itu ditunjuk, sehingga mau tidak mau Anies Baswedan adalah orang pertama yang memegang tongkat itu sekembalinya dari Belanda. Ini apakah sebuah kebetulan ataukah memang ini adalah pertanda bahwa mitos Jawa itu bakal terrealisasi menjadi sebuah kenyataan? Kita semua tidak tahu. Tetapi sekali lagi bahwa kadangkala mitos itu bisa saja terjadi jika diyakini, namun bisa juga itu hanyalah sebuah ilusi. Ya, karena namanya mitos tidak semuanya benar-benar terjadi. Dan apakah dengan pernah memegang tongkat cakra tersebut, Anies Baswedan makin yakin bahwa ia bakal memimpin Indonesia ini ke depan? Biarkanlah rakyat yang menentukan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui rakyat dalam pemilihan atau dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Tentunya Tuhan telah mempersiapkan orang yang luar biasa untuk bangsa ini melalui cara pemungutan suara. Dan Tuhan akan menggerakkan hati orang-orang yang memilih untuk bisa menentukan sikap siapa pemimpin terbaik untuk memimpin bangsa yang besar ini.